Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, ada beberapa pertanyaan. 3 pertanyaan ini yang sudah masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Dan langsung kita berikan jawaban. Pertanyaan pertama, Rina Wandi. Assalamualaikum Pak Ustadz, ayah saya anak laki-laki sendiri dari pernikahan pertama kakek saya. Setelah nenek saya meninggal dunia, kakek saya menikah lagi dan melahirkan 4 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagaimana pembagian warisan? Sedangkan harta yang dikelola merupakan harta dari kakek dan nenek dalam kurung istri pertama. Dan sekarang kakek juga sudah meninggal dan nenek atau istri kedua juga sudah meninggal. Mohon dijawab dengan video Pak Ustadz, terima kasih. Sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan itu telah berlaku sejak nenek Anda meninggal dunia, yaitu istri kakek yang pertama. Disebutkan di sini bahwa harta yang ada adalah harta bersama antara kakek dengan istri pertamanya. Misalkanlah harta bersama itu 1 miliar. Maka pada saat nenek atau istri pertama kakek meninggal dunia, yang menjadi harta warisannya dari 1 miliar itu 500 juta. 500 juta lagi itu mutlak menjadi bagian kakek yang masih hidup saat itu, suaminya. Kemudian kakek selaku suami masih berhak mendapatkan 1/4 dari 500 juta harta warisan istrinya. Sisanya tentu ada 3/4 lagi. 3/4 dari 500 juta itu menjadi bagian dari satu-satunya anak laki-laki almarhumah nenek. Itulah ayah Anda. Jadi kita ulangi, dari 500 juta harta warisan nenek, suami berhak mendapatkan 1/4. 1/4 kali 500 juta sama dengan 125 juta. Sisanya 3/4 kali 500 juta sama dengan 375 juta. Itulah untuk ayah Anda, satu-satunya anak laki-laki almarhumah nenek. Begitu cara membagi harta warisan nenek. Nah, kemudian pada saat kakek Anda meninggal dunia, tadi dijelaskan bahwa setelah nenek Anda meninggal dunia, kakek menikah lagi, lahirlah 4 orang anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ada istri, tentunya masih hidup pada saat kakek Anda meninggal dunia. Pada saat kakek Anda meninggal dunia, posisi harta warisannya adalah ada 500 juta dari harta bersama, sebagai haknya dari harta bersama. Ditambah 1/4 dari warisan istrinya, 125 juta. Jumlah kumulatif antara itu 500 tambah 125 juta sama dengan 625 juta. Itulah yang menjadi harta warisan kakek pada saat almarhum meninggal dunia. Ahli warisnya ada istri. Istri yang kedua berhak mendapatkan 1/8 kali 625 juta. 1/8 kali 625 juta sama dengan sekian, itu bagian dari istrinya atau nenek yang kedua. Sisanya tentu ada 7/8 lagi. Nah, 7/8 ini dibagi 12 untuk 7 orang anak kakek. Anak kakek itu ada dari istri pertama 1 orang anak laki-laki, dan dari istri kedua ada 4 orang anak laki-laki tambah 2 orang anak perempuan. Jadi anak kandung kakek ada 7 orang dalam hal ini. Setelah diberikan 1/8 dari 625 juta harta warisan kakek itu kepada istrinya, maka sisanya tentu 7/8 lagi. Itulah yang dibagi 12 untuk 7 orang anak-anak kakek. Pertanyaannya, kenapa dibagi 12? Ya, berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, lizzakari mithlu hazil unthayain. Bagian 1 orang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi kalau ada 5 orang anak laki-laki dan masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian, maka jumlahnya 10 bagian. Tambah 2 orang anak perempuan menjadi 12 bagian. Maka masing-masing anak laki-laki kakek bagiannya adalah 2/12 kali 7/8 kali 625 juta sama dengan sekian.
Masing-masing anak perempuan kakek bagiannya adalah 1/12 kali 7/8 kali 625 juta sama dengan sekian. Demikian. Nah, lalu pada saat nenek yang kedua atau istri kakek yang kedua itu meninggal dunia, posisi harta warisannya adalah 1/8 dari 625 juta tadi. Berapalah itu? Itulah yang menjadi harta warisannya. Dan harta warisan almarhumah nenek yang kedua ini hanya diwarisi oleh anak-anak kandungnya saja. Berarti ada 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Sementara anak tirinya, anak suaminya dari istri suaminya yang pertama, itulah ayah Anda, sudah tidak terhitung lagi. Jadi ayah Anda bukan ahli waris dari nenek yang kedua. Jadi harta warisan nenek yang kedua ayah Anda tidak mendapatkan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, Al-Sob 4838. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dan suami, janda dan duda, dengan sama-sama bawa 2 anak, semua perempuan. Kami tidak punya anak kandung. Dulu Pak Ustadz menjelaskan, nah ini di mana ini dijelaskan ya? Apakah di YouTube atau di pengajian-pengajian? Tidak diterangkan di sini. Dulu Pak Ustadz menjelaskan bahwa jika saya meninggal, suami saya berhak atas harta warisan saya sejumlah 1/4. Pertanyaan saya, apakah sisanya diwariskan kepada kedua anak saya atau masih ada hak saudara kandung atau orang tua saya? Saudara kandung saya perempuan. Iya. Kalau Anda hanya punya anak perempuan saja, kemudian ada suami, Allah berkehendak sampailah ajal kita, ajal Anda, maka harta warisan Anda 1/4 menjadi hak suami, 2/3 menjadi hak 2 orang anak perempuan Anda. Berbagi ratalah mereka di 2/3 itu. Kemudian kalau masih ada orang tua Anda yang laki-laki misalnya, maka setelah diberikan 1/4 untuk suami, 2/3 untuk 2 orang anak perempuan Anda, sisanya itu untuk ayah Anda. Begitu cara membaginya. Kalau ada juga saudara-saudari Anda, ayah Anda ada, tapi saudara-saudari Anda juga ada, maka saudara-saudari Anda gugur haknya, karena ayah bisa menghalangi atau menggugurkan saudara-saudari kandung Anda. Tapi kalau orang tua Anda, ayah Anda tidak ada, ibu Anda tidak ada, ahli waris Anda hanya suami, kemudian 2 orang anak perempuan, lalu ada saudara-saudari kandung misalnya, maka 1/4 untuk suami, 2/3 untuk 2 orang anak kandung perempuan Anda itu, sisanya untuk saudara-saudari kandung Anda. Berbagilah mereka di sisa harta tersebut. Berapapun banyaknya, berapa laki-laki, berapa perempuan saudara kandung Anda itu, berlakulah rumus lizzakari mithlu hazzil unthayain. Bagian 1 orang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudari perempuan kandung. Kesimpulannya, anak perempuan tidak menghalangi saudara-saudari kandung Anda untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Tapi kalau Anda punya anak laki-laki, maka saudara-saudari kandung Anda terdinding untuk mendapatkan bagian dari harta warisan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Hari Saksono, saya mempunyai pertanyaan. Nenek meninggal tahun 1994. Beliau mempunyai anak 5 laki-laki yang sudah meninggal semua, terakhir tahun 2019. Beliau mempunyai tanah yang belum dibagi waris kepada kelima anaknya. Cucu nenek berjumlah 18 orang, 8 cucu laki-laki, 10 cucu perempuan. Apakah tanah tadi sekarang dibagi kepada 5 anak nenek yang sudah almarhum, kemudian dibagi kepada masing-masing dari kelima anak nenek yang sudah almarhum? Atau langsung dibagi ke 18 cucu dengan perhitungan cucu laki-laki mendapat 2 bagian dari cucu perempuan? Siapa ahli waris yang hidup pada saat si pewaris atau si pemilik harta meninggal dunia, maka semua ahli waris yang hidup pada saat si pemilik harta meninggal dunia itu sudah berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya. Jadi kalau pada saat nenek Anda meninggal dunia,
5 orang anak laki-lakinya masih hidup, maka berapapun banyaknya harta warisan nenek Anda itu dibagi 5 dengan bagi yang rata untuk kelima orang anaknya. Nah, kalaupun pada saat ini belum dibagi harta itu dan kelima orang anak nenek itu sudah meninggal dunia dan sekarang ada keinginan untuk membaginya, maka cara membaginya tetap dihitung seperti bagian yang awal itu. Jadi dibagi 5. Masing-masing anak nenek, si Ucok mendapatkan 1/5, si Atan mendapatkan 1/5, Somat mendapatkan 1/5, begitu semua. Nah, berapapun anak masing-masing dari kelima orang anak nenek tadi itu, ya itulah yang dibagi-bagi. Tapi intinya dibagi 5 dulu untuk masing-masing anak nenek. Nah, karena sudah meninggal dunia anak nenek yang 5 itu, ya apa yang menjadi hak mereka menjadi harta warisan masing-masing, diwarisilah untuk anak-anak dan istrinya masing-masing. Mudah-mudahan hal ini bisa dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemirsa, bila Anda merasa bahwa channel kita ini bermanfaat untuk Anda, maka kami persilahkan Anda untuk subscribe, like, and share. Sehingga dengan demikian kita berharap manfaatnya juga didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan semoga ini menjadi jalan dakwah bagi kita semua. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.